warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil penelitian kami mengenai permodalan matematika untuk mengatasi laju penjualan hand sanitizer di online shop. Baik, saya akan lanjut untuk menyampaikan hasil penelitian kami. Yang pertama yaitu pengolahan data. Di pengolahan data ini terdapat teknik pengambilan data, di mana data diambil selama 4 minggu di 5 toko online di Shopee. Yang berikutnya yaitu pengambilan data dilakukan setiap 2 minggu sekali. Dan penelitian dimulai sejak pertengahan Maret sampai April 2020. Baiklah, selanjutnya pada tabel 1 dan 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahmi Mu'amin. Ambil 5 sampel dari 5 toko di online shop. Toko pertama yaitu Medikit dengan total penjumlahan 5.500 botol. Dan stok yang tersisa yaitu 6.900 botol. Toko kedua, kami mengambil di Silk Pijamas dengan total penjumlahan 730 botol dan stok yang tersisa 2.500 botol. Toko ketiga yaitu Dewi Sari dengan total penjumlahan 322 botol dan stok yang tersisa 1.126 botol. Toko keempat yaitu Maralish dengan total penjumlahan 5.300 dan sisa barang 3.900 botol. Toko kelima kami mengambil dari toko Ibnu Aliguna dengan total penjumlahan 1.800 botol dan stok yang tersisa 2.220. Selanjutnya kami memasukkan dalam data statistik. Untuk toko yang pertama, di mana X adalah 5,5, Y 6,9, X pangkat 2 30,29, Y pangkat 2 47,69, XY 37,95. Untuk toko kedua, di mana X 0,73, Y 2,5, X pangkat 2 0,5329, dengan Y pangkat 2 6,25, X kali Y 1,825. Untuk toko ketiga, di mana X 0,322, Y 1,124, X pangkat 2 0,1037, Y pangkat 2 1,2634 dan XY 0,3619. Untuk toko keempat 5,3, Y 3,9, X pangkat 2 10,89, Y pangkat 2 15,221, XY 12,80. Untuk toko kelima, di mana X 1,8, Y 2,22, X pangkat 2 3,24, Y pangkat 2 4,9284 dan XY 3,996. Sehingga untuk total keseluruhan, di mana X 11,652, Y 16,664, X pangkat 2 45,0166, Y pangkat 2 75,2618, XY 57,0029. Sehingga rata-rata untuk X yaitu 2,3304, untuk Y 3,3288.
Oke, selanjutnya kita masuk pada model regresi sederhana Y atas X seperti pada slide ini, yaitu Y topi sama dengan A tambah BX, B sama dengan N sigma X1Y kurang sigma X1Y per N sigma X1 pangkat 2 kurang sigma X1 dipangkatkan 2 sama dengan 5 kurang 57,0029 kurang 11,652 kali 16,644 per 5 kali 45,0166 kurang 11,652 dipangkatkan 2. Hasilnya 1,0198. Selanjutnya A sama dengan Y bar kurang BX1 bar sama dengan 3,3288 kurang 1,0198 kali 2,3304 sama dengan 0,9523. Jadi model regresi sederhana Y atas X, Y topi sama dengan 0,9523 tambah 1,0198 X1. Oke, selanjutnya kita masuk pada uji signifikansi model regresi sederhana Y atas X1. Seperti pada slide ini, yaitu F hitung sama dengan JK per JKS per N kurang 2. JK sama dengan D dalam kurung sigma X1Y kurang sigma X1Y per N sama dengan 1,0198 kali 57,0029 kurang 11,652 kali 16,644 per 5 sama dengan 18,5764. JKT sama dengan sigma Y2 sama dengan 75,2618. JKA sama dengan sigma Y dipangkatkan 2 per N sama dengan 16,644 dipangkatkan 2 per 5 sama dengan 55,4046. JKS sama dengan JKT kurang JKA kurang JKREG sama dengan, yaitu JKT 75,2618 kurang 55,4046 kurang 18,5764. Hasilnya 1,2808. Baik, saya akan melanjutkannya. F hitung sama dengan JKREG per JKS dibagi N kurang 2 sama dengan 18,5764 dibagi 1,2808 per 3 sama dengan 43,5112. Nilai F tabel pada taraf signifikan alfa sama dengan 0,05 dengan dB pembilang sama dengan 1 dan dB penyebut sama dengan 3 adalah 10,13. Karena nilai F hitung sama dengan 43,5112 lebih besar dari F tabel sama dengan 10,13, maka tetap H0. Kesimpulan, model regresi Y topi sama dengan 0,9523 tambah 1,0198 X1 sangat signifikan. Hal ini bermakna Y topi sama dengan 0,9523 tambah 1,0198 X1 bahwa setiap kenaikan satu satuan skor total penjualan, maka skor stok barang meningkat sebesar 1,0198 pada konstanta 0,9523. Dengan kata lain, stok barang berkaitan dengan total penjualan. Jadi, makin banyak total penjualan, maka akan semakin berpengaruh terhadap stok barang yang tersedia. Baik, selanjutnya kita akan menghitung koefisien korelasi sederhana Y atas X. RY1 sama dengan N kurang sigma Y1Y kurang sigma X1
dibagi akar dari N sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat dikali N sigma Y dikurang sigma Y kuadrat. RY1 sama dengan 5 dikali 57,0029 dikurang 11,652 dikali 16,644 dibagi akar dibagi akar 5 kali 45,0166 dikurang 11,652 kuadrat dikali 5 kali 752618 dikali 5 kali 75,2618 dikurang 16,644 kuadrat sama dengan 91,0786 dibagi 94,1682 sama dengan hasilnya 0,9672 dan bisa dibulatkan 0,97. Nilai ini bermakna bahwa hubungan total penjualan dengan stok barang adalah positif dan sangat. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Ini kita masuk ke uji signifikansi koefisien korelasi sederhana Y atas X. Nah, di sini kita menggunakan rumus T0. Untuk rumus T0 dapat diperhatikan pada slide di samping. T0 sama dengan R Y1 dari akar N kurang 1 per akar 1 kurang R. Nah, hasilnya itu sudah kita dapatkan sama dengan 0,97 kali akar 3 per akar 1 kurangi 0,97 dipangkatkan 2. Nah, kita dapatkan hasilnya yaitu 6,911. Nah, setelah kita dapatkan hasil dari T0, kita menggunakan nilai tabel pada taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05 dengan derajat bebas sama dengan 3, maka kita akan peroleh untuk T tabel sama dengan 3,182. Nah, di sini kita bandingkan antara nilai T hitung dan T tabel. Karena nilai T hitung sama dengan 6,911 lebih besar dari T tabel yang nilainya 3,182, maka kita dapat simpulkan bahwa koefisien korelasi Y atas X1 sangat signifikan. Nah, kita peroleh bahwa pengujian signifikansi dari variabel Y dan X sangat signifikan. Baik, kita masuk ke hitung koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah RY1 dikuadratkan. Maka koefisien determinasi Y atas X1 adalah 0,97 dikuadratkan. Kita akan memperoleh hasil 0,9409 atau 94,09%. Nah, dari data tersebut, hasil perhitungan tersebut, kita peroleh bahwa 94,09% banyaknya stok barang tersedia ditentukan oleh banyaknya penjualan. Dengan demikian, kontribusi yang disumbangkan variabel total penjualan X1 terhadap banyaknya stok barang sebesar 94,09%. Artinya bahwa variabel penjualan sangat berpengaruh terhadap stok barang yang tersedia. Nah, dari penjelasan yang sudah dipaparkan, maka kami menyimpulkan bahwa model matematika pada penjualan hand sanitizer di online shop dari 5 toko di Shopee yang kami lakukan selama 4 minggu, penginputan datanya itu selama 4 minggu, yaitu G topi sama dengan 0,9523 ditambah 1,0198 X1
dengan menggunakan uji-uji statistik yang sudah kami jelaskan tadi, menunjukkan bahwa banyaknya stok barang yang tersedia dipengaruhi oleh banyaknya barang yang terjual. Nah, hal ini berpengaruh terhadap ketersediaan barang pada bulan berikutnya, di mana dapat diperkirakan bahwa banyaknya stok barang yang harus disediakan oleh penjual itu bisa ditafsirkan menggunakan pemodelan matematika yang sudah kami paparkan tadi dan sudah kami buktikan melalui uji-uji statistik. Terlebih lagi, kita mengetahui bahwa situasi saat ini kita sedang menghadapi krisis pandemi COVID-19 dan krisis tersebut masih berlanjut sampai sekarang. Kita dapat perkirakan bahwa penjualan hand sanitizer ini sangat dibutuhkan dan penjualannya itu masih akan terus melonjak naik. Nah, untuk laju penjualan hand sanitizer, total stok barang dari 16.644 tersedia dan terjual sebanyak 11.652 barang. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sekitar 70% barang terjual dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Dengan melihat hal ini, maka stok barang yang harus disediakan mengikuti model matematika yang sudah kami jelaskan tadi, yaitu sebesar 1,0198 pada konstanta 0,9523. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami mengenai permodelan matematika untuk mengatasi laju penjualan hand sanitizer di online shop. Kami harap materi yang kami presentasikan